untuk kita semua. Ketemu lagi dengan Suster Maria Septa dalam cerita Kitab Suci. Nah, hari ini kita merayakan hari Minggu Prapaskah yang ke-5. Iya, benar sekali. Hari ini kita merayakan hari Minggu Prapaskah yang ke-5. Artinya, Hari Raya Paskah sudah semakin dekat. Bagaimana persiapan anak-anak semuanya? Sudah mempersiapkan diri? Sudah melakukan semua niat-niatnya? Nah, hari ini kita juga mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau dengar Tuhan Yesus mau bilang apa ya? Tuhan Yesus mau mintakan apa ya? Nah, tetapi sebelum itu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu ya. Ayo anak-anak suster, ambil sikap berdoa yang baik dan benar. Lipat tangannya, tutup matanya, tidak gerusuk-gerusuk. Kita siap berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak suster, kita sudah selesai berdoa. Ayo kita dengarkan firman Tuhan. Yohanes 8 ayat 1 sampai 11. Perumpamaan tentang perempuan yang berzina. Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar, ia berada lagi di bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk dan menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit dan berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya, tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Demikianlah sabda Tuhan.
Terpujilah Kristus. Pada suatu hari, Yesus sedang mengajar orang banyak. Ketika Yesus sedang mengajar mereka tentang perintah Allah, ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepada Yesus seorang perempuan yang kedapatan berbuat jahat. Mereka ini membawa perempuan itu ke hadapan Yesus. Maksudnya supaya menghukum perempuan ini. Lalu mereka bertanya kepada Yesus, "Guru, perempuan ini ketahuan berbuat yang jahat. Kalau kata Musa, kita harus melempari dia dengan batu sampai mati. Bagaimana menurutmu?" Tetapi Yesus diam saja. Lalu Yesus membungkuk dan menulis ke tanah. Tetapi orang-orang ini terus mendesak agar Yesus mengucapkan satu patah kata saja pun agar perempuan ini dihukum. Maksudnya supaya Yesus juga bisa mereka persalahkan. Karena mereka terus mendesak, lalu Yesus pun bangkit berdiri dan berkata kepada mereka, "Di antara kalian, siapa yang tidak pernah berbuat salah atau berbuat dosa, dialah yang pertama melempari perempuan ini dengan batu." Kemudian Yesus kembali jongkok sambil menulis di tanah. Mendengar perkataan itu, orang-orang banyak ini tadi yang mendesak agar perempuan ini dihukum, terdiam dan pelan-pelan mereka pergi satu persatu, mulai dari yang paling tua sampai yang paling muda. Hingga tinggallah Yesus dan perempuan itu. Lalu Yesus berkata kepada perempuan itu, "Hai perempuan, di mana mereka semua? Tidak adakah seorang pun yang menghukum engkau?" Lalu perempuan ini menjawab, "Tidak ada, Tuhan." Kata Yesus kepadanya, "Aku pun tidak akan menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Jangan berbuat sesuatu yang salah dan jangan berbuat sesuatu yang melanggar perintah Allah." Nah, anak suster, kita sudah selesai mendengarkan cerita kitab suci. Bagaimana tadi anak-anaknya mendengarkan dengan baik? Hebat! Anak-anaknya mendengarkan dengan baik. 2 jempol. Nah, anak-anak suster, hari ini Tuhan Yesus mau beritahu sesuatu kepada anak-anaknya. Mau tahu? Mau dengar apa pesan Tuhan Yesus? Sebelumnya suster mau tanya dulu, siapa di antara anak-anaknya yang tidak pernah berbuat salah? Berbuat salah yang bagaimana ya suster? Nah, contohnya anak-anaknya siapa yang tidak pernah membuat mamanya marah atau papanya marah, atau ketika dipanggil kakak, abang, minta tolong ya rumahnya disapu, mama inilah suruh-suruh terus. Siapa yang tidak pernah? Atau ketika misnya, gurunya minta anaknya melakukan sesuatu, atau yang lainnya, anaknya itu tumpahkan air di lantai, tidak rapikan tempat tidur, tidak mengerjakan tugas di rumah, tidak membersihkan rumah, peralatan belajar. Yo, siapa anak-anaknya yang tidak pernah berbuat salah? Ada? Wah, yang ada hebat sekali ya. Nah, tapi anak suster, hari ini Tuhan Yesus mau pesankan kepada kita semua tentang pengampunan, tentang memaafkan. Tadi kita sudah dengarkan cerita
bagaimana Yesus mengampuni perempuan yang berbuat salah. Ayo, tadi anaknya dengarkan tidak? Ketika orang banyak bilang, itu lempari perempuan itu, dia berbuat salah. Tapi apa kata Yesus? Apakah Yesus mengatakan, iya lempari kalian aja, hukum kalian aja? Tidak kan? Apa kata Yesus tadi? Aku juga tidak akan menghukummu. Pergilah dan jangan berbuat yang jahat lagi. Nah, anak-anak suster, ketika di rumah, ketika mamanya memarahi anaknya, ketika mamanya itu mengomeli anaknya, anak suster, apa yang dikatakan mamanya? Aduh anakku, ketika menggunakan perkakas itu, ketika menggunakan peralatan belajar itu, ingat ya dirapikan. Ayo kerjakan PR-nya. Nah, mamanya mengatakan itu, mamanya marah ataupun mungkin mengomel. Mama ngomel terus lah. Bukan berarti mamanya tidak sayang, tetapi mamanya mau supaya anaknya menjadi anak yang lebih baik lagi. Dan ketika anaknya berbuat salah, apakah mamanya langsung pukul, puk, cubit? Atau apakah mamanya tidak mau lagi bicara sama anaknya? Tidak kan? Mamanya pernah tidak memaafkan anaknya ketika hari ini anaknya tumpahkan gelas, pecah. Mama, gelasnya pecah, kakak minta maaf ya. Mamanya marah tidak? Ketika anaknya datang mau minta maaf sama mamanya ketika melakukan kesalahan, mamanya langsung cubit kakaknya tidak? Langsung marahi tidak? Apa kata mamanya? Aduh anak mama lain kali hati-hati ya. Mamanya memaafkan kan? Mamanya mengampuni kan? Mamanya tidak mengabaikan anaknya kan? Sama anak suster. Teman-temannya juga, anak-anak suster juga ketika bergaul dengan teman-temannya di sekolah, di rumah, kalau teman-temannya mungkin tidak sengaja berbuat sesuatu yang salah kepada anaknya, anaknya berani tidak memaafkan? Anaknya berani tidak mengampuni? Anak yang berani memaafkan, anak yang berani mengampuni adalah anak-anak Tuhan Yesus yang hebat. Hari ini Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita agar berani memaafkan. Ketika orang lain berbuat salah, kita harus beri kesempatan untuk memaafkan. Sama seperti mama, papa, guru, kakak, abang, mungkin ketika anaknya berbuat sesuatu yang salah, mereka masih memaafkan. Mereka masih tetap menyayangi anaknya. Jika demikian, kita juga harus berbuat hal yang sama. Oke, anak-anak suster? Nah, anak-anak suster, kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan hari ini. Kita sudah dengarkan pesan Tuhan Yesus. Apa pesan Tuhan Yesus hari ini? Mau memaafkan dan mau meminta maaf, mengakui kesalahan. Anak-anaknya juga demikian ya. Berani mengakui kesalahan ketika berbuat salah dan juga mau mengampuni ketika orang lain melakukan sesuatu yang salah kepada anak-anaknya. Nah, anak-anak suster, kita sudah selesai. Ayo kita tutup dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak suster, kita sudah selesai. Sampai ketemu lagi di cerita kitab suci selanjutnya. Bye-bye.